Perkenalkan, saya sebagai panitera dari salah satu peradilan di negeri ini mengakui bahwa 80% penggugat kasus perceraian adalah kaum Hawa. Ya, wanita. Tapi di sini saya ingin mengucapkan selamat ya buat para bapak-bapak tergugat yang telah diceraikan. Yakinlah bahwa perpisahan ini adalah jalan terbaik demi kesehatan mental para bapak-bapak. Di dunia ini banyak orang tulus dan berhati bersih yang hancur karena bertemu orang-orang manipulatif. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi orang sadar. Orang baik mudah dimanfaatkan. Ia memberi tanpa melihat siapa yang menerima. Ia memaafkan meski terus disakiti. Ia berkorban bahkan saat dirinya sendiri kian terpuruk. Sementara orang sadar berbeda. Ia tetap baik tetapi dengan batas. Ia peka membaca karakter orang. Ia mencintai tanpa kehilangan diri. Ia tahu kapan harus memberi, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus pergi. Tanpa sadar, orang manipulatif datang sebagai pelajaran. Bukan untuk membuat kita pahit, tetapi untuk membuat kita melek, dewasa, dan punya batas yang sehat. Kadang Tuhan mengizinkan kita bertemu sosok yang salah agar kita belajar 3 hal penting. Pertama, mengenal nilai diri sendiri. Kita belajar bahwa cinta tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri. Yang kedua, memahami bahwa tidak semua orang layak menerima hati kita. Kebaikan pun butuh tempat yang tepat. Ketiga, belajar menutup akses dengan yakin. Orang sadar tahu kapan harus berhenti menyelamatkan seseorang yang tidak mau berubah. Pada akhirnya, luka dari pribadi yang manipulatif bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selektif mencintai wanita. Karena menjadi baik itu indah, tapi menjadi sadar itu jauh lebih menyelamatkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya, karena saya yakin dengan perpisahan ini kedepannya bapak-bapak tidak lagi menjadi pribadi yang tergolong people pleaser. Kadang ada momen ketika seseorang yang narsistik baru menyadari nilai pasangannya. Tapi sayangnya itu datang terlambat setelah mereka kehilangan. Lebih menyakitkan di saat pasangannya lebih sukses dan bahagia tanpa ketergantungan dirinya. Itulah kasus yang sering baru mereka sadari. Ternyata pasangannya tidak tergantikan. Mereka mungkin dulu membuat suaminya merasa tidak berharga, mengontrol, merendahkan, dan memanipulasi. Tapi kini justru melihat Anda tersenyum tanpa mereka. Mereka akhirnya mengerti. Tidak ada orang lain yang seperti Anda. Anda lebih kuat daripada yang mereka kira. Selama hubungan, mereka mungkin meragukan kemampuan Anda, mengatur setiap langkah Anda, membuat Anda merasa lemah. Tapi sekarang, tanpa mereka, Anda justru bertumbuh, berdiri tegah dan bahagia. Kekuatan Anda adalah kenyataan yang tidak bisa mereka impikan lagi. Anda bahagia bukan karena mereka. Mereka sering mengira kontrol sama dengan cinta. Melihat Anda bahagia tanpa mereka adalah bukti nyata. Kebahagiaan Anda tidak pernah tergantung pada ego mereka, pada kontrol mereka. Kelak mereka akan merindukan hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Tawa, perhatian, kebaikan, atau kesabaran Anda. Semua yang dulu mereka anggap remeh, sekarang terasa hilang dan mereka baru menyadari betapa berharganya hal-hal itu. Mereka terlambat untuk memperbaiki semuanya. Ya, penyesalan yang terlambat. Karena Anda sudah menutup bab itu, membangun hidup sendiri, dan memilih orang-orang yang benar-benar menghargai Anda. Momen ini bukan tentang mereka. Momen ini tentang kebebasan, kedamaian, dan kekuatan Anda. Mereka mungkin terlambat menyadari nilai diri suami. Tapi saya yakin bahwa Anda sudah tahu sejak lama. Anda pantas dicintai, dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dan itu tidak ada yang bisa mengambil dari Anda. Oke?